Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini perkuliahan yang pertama ya? Yang sebelumnya sudah ada? Dengan ada kuliah apa? Sama di manajemen pemasaran. Oh, dengan Bu Ratni yang marketing ya? Pemasaran. Kalau yang perilaku organisasi? Pak Dasep Suryanto. Oke. Sebelum kita mulai, saya ingin terlebih dahulu berkenalan dulu dengan Bapak Ibu. Tolong sebutkan nama, terus pekerjaan, kemudian dan harapannya dari mata kuliah ini, dari mata kuliah manajemen inovasi. Saya mulai dari Bapak dulu ya, dari yang belakang dulu atau dari tengah dulu. Saya orangnya pelin pelan ya. Silakan, siapa yang mau mulai? Kita mulai dari dia. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Yusmangalia, panggilan Sri. Bu Sri. Ya, pekerjaan saya di Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi, sebagai PNS. Ya, harapan ya lebih mengetahui tentang operasi manajemen ini, Pak. Soalnya baru sekali ini kita dengar mata pelajaran ini, soalnya kita ya basicnya dari kesehatan, Pak. Jadi nggak ada kita belajar yang manajemen itu operasi. Oke. Ya. Terima kasih Bu Sri. Aplaus untuk Bu Sri. Selanjutnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meza Yanti. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Harapan saya mempelajari introduction ke operasi manajemen ini, mudah-mudahan saya lebih mengenal pelajaran ini karena mungkin ini pelajaran baru itu bagi saya karena misi saya kesehatan. Oke. Terima kasih Bu Meza ya. Berikutnya Bu. Waalaikumsalam. Nama saya Ratna, bekerja sama di Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Harapan saya juga hampir sama karena dari awal jadi saya bukan dari orang manajemen. Ingin menambah ini. Ibu basicnya kesehatan. Iya. Thank you Bu. Terus Bu Ratna. Berikutnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusma Nitya. Saya bekerja di dinas sekretariat DPRD. Tujuan saya ini untuk belajar manajemen operasional ini supaya lebih menambah ilmu. Oke. Ibu Yusma. Yosi, Pak. Bu Yosi. Oke. Terima kasih Bu Yosi. Berikutnya. Nama saya Fajri. Fajri. Saya di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi. Dan saya dari dua di Pertanian. Dan semoga dengan pekerjaan operasional ini, saya belum lihat sebenarnya dari Pertanian ya? Ya Pak. Oke. Nah, sesuai dengan bisa kita pakai di pekerjaan kita lah. Oke. Baik. Pak Fajri. Terima kasih Pak Fajri. Berikutnya. Nama saya Eva Julia. Eva. Eva Julia. Pekerjaan saya di Kecamatan Kuangan. Kecamatan Kuangan. Pintu Panjang. Harapan saya Sebagai apa Bu? Di kantor kecamatan. Masuk di kecamatan. harapan saya ingin lebih mengenal di pelajaran
panggilan Joni. Panggilan John. John. Pekerjaan di Dinas Kesehatan Kota Tinggi. Harapan kami mungkin manajemen operasionalnya dapat kami pastikan. Oke. Oke Pak John. Terus Mardiah. Mardiah. Bu Yanti. Oke. Bekerja di Dinas Kesehatan, harapannya Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Romi Kurniawan. Saya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum. Harapan saya bisa saya realisasikan pekerjaan saya. Oke, thank you Kak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Robi Effendi, bertugas di BKPSDM Kota Tinggi. BKPSDM BKD. BKD. Harapan saya untuk anak muda ini adalah bisa dipakai dalam organisasi. Lanjutnya bisa mendapatkan nilai A. Terima kasih. Pak siapa tadi namanya? Pak Robi. Robi. Perkenalkan, nama Marina. Harapan apa Pak? Baru bekerja. Harapan saya ini menjadi Oke. Bu siapa namanya? Marina. Marina. Oke. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Priya Wiroja, Rumah Dudin. Saya Dinas Kesehatan Kota Tinggi. Alasan saya pertama untuk menambah wawasan, sebenarnya untuk aplikasi dinas kerja itu aplikasinya bidang Oke. Terima kasih. Ini mau dikodak nih. Hah? Oh video, oke. Cool. Saya perkenalkan diri saya. Bentar. Waalaikumsalam, silakan. Siapa yang dimukul perkenalan? Nama saya Jerry Haikal, panggilannya bisa dengan dipanggil Jerry. Terus saya saat ini sebagai direktur di Visa Consulting and Analytics, sebuah perusahaan payment gateway multinasional. Terus sebelumnya pengalaman saya itu sebagai direktur juga di Nielsen Company Indonesia untuk market research. Kemudian saya sempat juga di Bank Mandiri. Kemudian saya sempat di Toyota. Jadi kalau untuk manajemen operasional, pengalaman saya dari beberapa perusahaan ini semoga bisa menjadi masukan untuk case-case tadi yang akan kita bicarakan nanti di dalam materi. Kemudian pendidikan saya S1 di Teknik Sipil di Ponorogo, S2 dari University Indonesia, dan yang S3 dari Universitas Persada Indonesia. Oke, jadi itu dari pendidikan. Oke, cool. Sekarang kita sebelum kita mulai, siapa yang sudah pernah S1-nya mengambil siapa yang S1-nya ekonomi? Nggak ada. S1 ekonomi. Pak siapa, Pak? Pak Hanafi. Bapak dari mana bekerja? Di LPDP Tinggi Sekretariat
Oh, Bapak Sekretariat DPRD Bukit Tinggi. Oh, kalau Bapak Ibu yang mau mencalonkan diri anggota DPR, daftar sama beliau. Oke. Ya, ada lagi yang sudah pernah mengambil sebelumnya kuliah di ekonomi? Oh, Pak Robi itu ekonomi di mana, Pak? Di STI juga. STI, S1-nya di sini. Oh, cool. Ibu? Akuntansi di mana? UGM. Oh, Ibu di UGM S1-nya. Oke. Sekarang Ibu berdinas di Dinas Kesehatan. PNS di sini ya. Oke, cool. Siapa lagi yang pernah ngambil ekonomi? Ibu di mana dulu kuliah satunya? Bung Hatta. Oke, ekonomi Bung Hatta ya. Cool. Nah, kemarin itu sudah dikirim oleh Ayu ya untuk buku yang kita gunakan. Kita menggunakan buku teksnya adalah buku manajemen operasi. Sebentar. Sudah ada yang buka bukunya? Karena pakai bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Puyeng. Di sini bukunya semua textbook bahasa Inggris semua ya, Bu. Oke. Siapa yang kesulitan bahasa Inggris? Banyak ya? Oke, jadi kita menggunakan buku manajemen operasional dari Sanders ya. Jadi semua materinya juga dari Sanders. PowerPoint-nya itu sudah di-share kan di sharing folder di Google Drive. Jadi saya harapkan teman-teman bisa print untuk PowerPoint-nya dan juga kalau bisa bukunya di-print dibolak-balik. Ya. Inginnya perkuliahannya bahasa Inggris bahasa Indonesia. Sedikit-sedikit bahasa Inggris. Hah? Ya maksudnya tapi materinya dalam bahasa Inggris nggak apa-apa? Atau pengennya materi dalam, kalau di kita kan materinya ini totalnya kita bahasa Inggris semua ini kan? Gak ada masalah kan? Gak ada masalah ya. Jadi kita kan penjelasannya dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Ustaz, saya nggak bisa bahasa Indonesia. Sorry, saya bercanda ya. Oke, cool. Oke, kita mulai. Silakan di depan, Pak. Dengan Pak siapa? Dandi, Pak. Pak Dandi. Oke. Cool, kita mulai. Introduction to Operation Management. Hari ini kita sampai sore jam 4 kan? Berapa chapter ya? Bisa 8 chapter kali. Oke. Nah, learning objektif kita define dan explain apa yang dimaksud dari manajemen operasi. Terus mendescribe keputusan-keputusan yang diambil oleh managers di dalam bidang manajemen operasi. Describe the differences, perbedaan antara service dan manufaktur. Dalam bisnis itu ada bisnis yang manufaktur, ada yang service. Kemudian identify historical development di dalam operation management. Kemudian identify current trend di dalam operation management. Dan describe the flow of information between operation management dan other business. Oke. Apakah yang dimaksud dengan manajemen operasi? Saya berikan ilustrasi. Sekarang Bapak Ibu di dalam manajemen operasi itu ada yang disebut dengan service, ada yang manufaktur.
Contoh-contoh servis apa saja? Misalkan bisnis industri yang berdasarkan servis apa misalnya? Travel. Travel. Apalagi servis? Bank. Apalagi? Kantor pos. Apalagi? Rumah sakit. Hotel. Apalagi? Yang di tempat Bapak Ibu? Bengkel. Apalagi? Kantor pemerintah, government. Apalagi? Sekolah. Apalagi? Service. Oke? Apalagi kira-kira yang lain? Ya, itu ya. Manufaktur. Apa bisnisnya? Apa? Pabrik. Pabrik apa? Pabrik tahu. Oke. Oh, Pak Fajri, kita tolong boleh ambilin spidol agak banyak bawah. Banyak aja bawah. Habis dua-duanya. Apalagi manufaktur. Konveksi. Konveksi. Apalagi? Otomotif. Spare part. Oh iya, pabrik spare part. Oke. Spare part. Apalagi yang manufaktur? Otomotif tadi ya. Oke, apalagi? Pabrik AC, segala macam ya, air conditioner. Hah? Semua pabrik yang menghasilkan barang. Jadi, operation management adalah suatu fungsi bisnis yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, koordinasi, dan kontrol dari segala sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang maupun jasa. Jadi manajer operasional itu dia bertanggung jawab untuk memplanning. Apa saja planning yang dia plan? Sekarang Ibu, makasih Pak. Di Dinas Kesehatan. Kasubag Perencanaan. Jadi karena misalkan sekarang Ibu Dinas Kesehatan, ya kan? Yang diberikan apa? Jasa kan? Jasa. Inilah ujungnya outputnya yang diberikan. Outputnya adalah jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, di rumah sakit, jasa yang diberikan. Oke? Nah, apa yang harus Ibu rencanakan? Satu, apa misalnya? Ketersediaan dokter, sumber daya manusianya, planningnya gimana? Udah berapa dokter? Puskesmas ada berapa Bu di Bukit Tinggi? 7 puskesmas. Dokter berapa yang di puskesmas? Ada berapa dokter di masing-masing puskesmas minimal? 2. Dokter gigi sama dokter umum? 2 dokter. Artinya ada berapa dokter yang dibutuhkan di puskesmas? 14. Sekarang berapa? Sekarang sudah ada berapa dokter? Sudah cukup. Nah, itu di dalam planning secara sumber daya manusia. Tata usaha berapa orang? Ya kan? Kasir, terus supir, ambulan, ya. Terus peralatan, obat-obatan yang tersedia baik generik maupun yang non generik. Itu planning semua. Obatnya habis kapan? Kapan barang harus diorder? Ya. Dokternya cuti kapan? Kapan dokter pengganti masuk? Planning. Dokternya jumlah pasien meludak.
di puskesmas 1 lebih tinggi jumlah pasien daripada puskesmas 2. Artinya jumlah dokter harus diperbanyak. Managing people-nya, perencanaan, semua ada di perencanaan. Kemudian koordinasi. Untuk dokter kurang. Ya. Dari mana kita menyiapkan dokter? Koordinasi dengan BKD. Kita dokter kurang, lapor BKD. Tolong siapkan dokter. Ya kan? Terus fasilitas rumah sakitnya nggak ada ruangan ini, segala macam, bicara dengan PU. Terus akses ke puskesmas, jalannya becek, tolong buatkan jalan aspal. PU lagi, jalan raya. Jadi semua koordinasi. Obat-obatan habis, kemana kita koordinasi? Ke farmasi. Berapa stok rasio yang dijaga di dalam puskesmas? Berapa stok obat yang harus dijaga? Itu koordinasi, planning dan koordinasi ya. Nah, planningnya berapa stok yang harus dijaga? Dokter berapa yang harus dijaga? Absensi dokternya bagaimana? Ya. Jadi dari satu puskesmas aja itu banyak itu planning dan koordinasi dengan unit-unit yang terkait. Kemudian kontrol. Sekarang ibu sudah tahu koordinasi sama BKD, sudah tahu koordinasi sama farmasi. Kontrolnya itu apa? Apa poin? Ya, thank you. Apa poin yang harus dikontrol? Yang pertama, stoknya mau berapa minggu? Nah, kontrol stoknya. Obat kontrol stok 2.0. Artinya 2 bulan. Jadi stok obat harus tersedia untuk 2 bulan. Kalau barang nggak sampai, obat itu habis dalam waktu 2 bulan atau 2 minggu. Obat hanya cukup untuk 2 minggu dijaga. Nggak mungkin naruh stok obat terlalu banyak kan, bisa kadaluarsa. Jadi ini adalah kontrol. Ya, kebayang ya konsepnya ya, operasi. Kemudian begitu juga dengan produk. Siapa di sini yang membuat produk perusahaannya? Ya, misalkan produk. Kita ambil contoh perusahaan otomotif. Untuk membuat sebuah mobil Avanza. Nah, dia produknya mobil Avanza nih. Planningnya apa aja? Dari raw material, dia harus datangkan coil besi dari Krakatau Steel, gulung-gulung itu kan, sampai di Toyota itu barangnya di stamping jadi pintu, jadi rangka, jadi segala macam body. Kemudian di assembly barang itu menjadi kerangka mobil, ya kan? Itu baru untuk kerangka, belum dalam interior. Ya, dia harus datangkan spare part dari perusahaan-perusahaan lain buat masang komponen segala macam. Untuk kursinya, trim door-nya, ya, lantainya, semuanya itu didatangkanlah dari pabrik-pabrik yang lain. Dia berkoordinasi dengan Krakatau Steel. Dia plan butuh material berapa, koordinasi dengan Krakatau Steel datangkan barang. Bayang? Oke. Nah, jadi operation management adalah suatu fungsi bisnis yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, koordinasi dengan unit-unit terkait, perusahaan-perusahaan terkait, vendor dan lain sebagainya, dan melakukan kontrol terhadap semua rasio-rasio yang ditentukan, rasio stok, rasio jumlah material dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk maupun jasa bagi institusi tersebut, bagi perusahaan tersebut. Ya, ada pertanyaan? Konsep dasar manajemen operasi. Ada pertanyaan? Misalkan di kantor DPRD, manajemen operasinya seperti apa? Nah, kira-kira gimana Pak? Produknya apa? Produknya apa? Jasa.
Jasa kan? DPRD kan jasa tuh produknya. Jasanya apa? Jasa terhadap peraturan daerah, ya kan? Nah, apa yang Bapak klaim? Mulai dari pokok perda Pak, dilakukan berapa kira-kira perda tahun Berapa perda yang harus diterbitkan di dalam setahun? Klaimnya, produknya adalah, servisnya adalah perda, outputnya adalah perda, ujungnya perda. Apa yang perencanaannya adalah Bapak merencanakan berapa perda dalam setahun kan? Terus apa lagi yang direncanakan? Berapa kali sidang untuk satu perda? Oh enggak Pak. Berapa kali sidang? Ya misalkan dibutuhkan kan bisa saja kan? Sidang pertama banyak yang berkeberatan. Berapa kali reses? Berapa kali reses? Ya kan? Makin banyak reses, makin banyak uang duduknya kan? Berapa? Berapa honor per sekali sidang? Ya kan? Honor. Ya juga kan? Honor segala macam. Kan planning. Ya kan? Terus untuk satu perda itu berapa kunjungan kerja yang harus dilakukan ke beberapa tempat? Ya kan? Berapa ahli yang harus diundang untuk memberikan pengarahan informasi? Ya kan? Terus koordinasinya bagaimana? Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait yang akan diundang, penyelenggara, itu kan koordinasi semua tuh. Kontrolnya gimana? Nah, kontrolnya jumlah anggota DPRD yang harus hadir di setiap sidang minimal quorum berapa orang gitu kan? Bagaimana kita kontrolnya? Untuk menghasilkan output perda. Nah, seperti itu. Setiap instansi itu ada manajemen operasi masing-masing. Ya, Bapak siapa namanya terakhir belakang? Sukri Pak. Pak Sukri. Dari mana Pak? Dari Pemko Pak. Pemko taruh Dipo. Kelurahan kantor kelurahan. Oke. Nah, kebayang ya. Sekarang saya ingin Bapak Ibu, saya beri waktu 5 menit, tuliskan di kertas untuk instansinya masing-masing apa plannya, apa yang coordinatingnya, apa controllingnya terhadap produk atau jasa yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu hasilkan. 5 menit dari sekarang. Nanti dikumpul. Kumpul. Disobek aja kumpul. Iya nggak apa-apa. Bapak kumpul aja. Nanti ada tempelan ini nggak ya? Bisa tempel gitu sini. Saya pengen ditempel reslotif ya. Nggak saya ambil reslotif. Nanti setelah itu ditempel di depan.
sini ya. Ini nama. Kasih nama. Apa yang plannya? Yang sudah silahkan tempel di sini. Ini selotipnya. Oke, siapa yang sudah? Ini. Saya tempel. Udah Bu Rosa? Wah luar biasa Bu Rosa selesai. Simpel Pak. Training ya. Koordinasi. Paling simpel. Bu Rosmida Rosa, planning. Berapa usaha kegiatan yang diawasi oleh pengelolaan lingkungan hidup? Ya. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Hotel, Pihak hotel. rumah sakit, dan pariwisata. Kontrolnya, berapa persen usaha kegiatan yang taat terhadap pengelolaan pencemaran lingkungan? Bagus. Kayak Pak Terus itu ya. Bagus. Yang lain? Pak Sidi, planning jumlah dokumen lingkungan yang diperiksa dalam setahun. Banyak planningnya. Jumlah SOM, biaya, SOP, dan alat-alat. Koordinasinya dengan tim teknis SKPD lainnya. Saya pesan dokter gitu. Bapak dokter Pak. Kontrolnya. Kontrolnya apa nih Pak? Saya baca siapa? Kayak Sandi Rumput saya baca ya. Tadi rumput. Apa bukan? Kontrolnya Pak. Kontrol terhadap waktu. Oh, oke. Kontrol terhadap isi dari dokumen. Oh, oke. Kontrol dari prosesnya. Oke, luar biasa. Mantap. Bayang ya, apa aja planning, koordinasi dan kontrol. Yang lain? Pak siapa tadi Pak? Sukri Pak. Pak Sukri. Planning memperingati Hari Jadi Kota Bukit Tinggi. Wah, ini memang kasusnya real ya, Pemko ya. Yang ke-234. Jenis lomba-lomba yang akan diselenggarakan, siapa yang akan melaksanakan, siapa peserta, jumlah peserta, tempat pelaksanaan, hari pelaksanaan. Terus koordinasi dengan RT RW sebagai pelaksana dan koordinasi dengan pemilik lokasi kegiatan, lapangan kantin. Kontrolnya, mengawasi pelaksanaan kegiatan, mengawasi hal-hal yang tidak diinginkan keamanan. Resource-nya, terlaksananya kegiatan peringatan di 2018. Bagus. Bayang ya Pak ya, apa yang kita cita-citakan dari manajemen operasi ini.
instansi dinas kesehatan, planning, tenaga planningnya untuk jumlah tenaga pendataan, biaya turun lapangan. Wah, biaya nih, yang planning biaya kan susah Pak. Jangan sampai biaya besar pasak daripada tiang kan, ujung-ujungnya kena kasus KPK gitu kan. Jangan sampai biaya kena gitu kan. Itu untuk menentukan planning biaya itu udah susah Pak. Koordinasinya dengan PU, jangan sampai mereka naruh harga HPP tinggian gitu ya. Kontrolnya mana Pak? Jamban sehat. Kok kontrol jamban sehat Pak? Yang di atas kan sekitarnya untuk zaman sehat. Oh, kontrol itu rasio Pak. Rasionya kita jumlah jamban yang sehat tercapai 80%, itu kontrolnya. Atau kontrolnya stoknya jaga 2%, kayak gitu ya. Itu kontrol. Kontrol itu dia sifatnya. Kemudian Pak Roni mempersiapkan dokumen perencanaan pengaspalan untuk jalan ya. Kemudian koordinasi dengan pihak lelang. Kok lelang? Ya, tendernya lelang. Oh, iya. Jangan sampai nanti penunjukan langsung KPK masuk. Ya kan? Kontrolnya mengontrol pekerjaan sesuai dengan waktu sesuai dengan dokumen lelang, dokumen tender ya. Luar biasa. Bayangkan kayak apa susahnya kita manajemen operasi kan, untuk menjamin operasionalnya berjalan lancar. Kalau tidak terdapat kita, ini siapa nih? Bu Miza, planning. Jumlah ibu itu di mana nih Bu? Dinas kesehatan. Jumlah kendaraan 4 buah BBM 4 liter sehari. Suku cadang 1 kali tahun ganti, oli kali tahun. Ibu kok kali ganti oli kali tahun? Orang 2 bulan jabatan Pak. Mobil tiap hari jalan ganti oli sekali setahun. Hilanglah tenaga mesin. Pengajian suku cadang dikoordinasikan dengan dunia ban. Kontrolnya kendaraan beroperasi dengan baik. Kontrol itu adalah satu alat yang ibu kontrol. Apa yang ibu kontrol? Ban tidak gundul, nah, ya kan? Tidak ada benang-benang keluar, itu kontrol tuh. Kalau ini kendaraan beroperasional dengan baik masih umum. Kalau ibarat nahwu sorofnya itu sifatnya masih nakiroh nih Bu. Dia harus makrifah dia. Harus masuk ke makrifahnya nih. Ini masih nakiroh tatanannya. Ya, bagus. Jasa CPNS, planning menyusun anggaran pengadaan CPNS. Oh, siapa nih? BKD. Oh, jadi bapak lah yang menentukan CPNS masuk Bukit Tinggi. Menyusun anggaran, menyusun ya. Koordinasi dengan Kemenpan, BKN, SKPD, organisasi luar biasa. Kontrol jumlah pegawai pensiun yang berhenti. Kan ada yang keluar tuh. Jumlah pegawai yang masuk, betul. Jumlah pegawai yang kebutuhan. Jangan sampai jumlah pegawai yang pensiun banyak, yang butuhnya banyak, yang diiklankan sedikit. Nah, nanti kursi kosong, ya kan? Satu orang terangkap 2 jabatan. Nah, susah, betul. Luar biasa Pak Dendi. Itulah pekerjaan manajemen operasi di tempat Bapak, ya kan? Luar biasa. Jadi kebayang ya? Jadi saya simpan dulu ini. Oke, kita lanjutkan. Terbayang ya? Cita-cita kita? Cita-citanya mulia ya? Oke. Cool. Nah, jadi manajemen operasi itu adalah suatu manajemen function, suatu fungsi manajemen. Bapak Ibu yang
bertanggung jawab pada manajemen operasi adalah suatu fungsi manajerial. Ya, karena Bapak melakukan planning, Bapak melakukan coordinating, Bapak melakukan kontrol. Itu fungsi manajemen sebagai suatu core function. Core function itu adalah fungsi inti. Kalau Bapak nggak jalan, bisnis stop. Itu fungsi inti manajemen operasi. Inti. Jadi dialah yang menjamin keberlangsungan operasi dari suatu organisasi. Ya. Oh, kertas habis, itu juga manajemen operasi. Kenapa bisa stok habis? Manajemen operasinya tidak bagus. Ya. Ban gundul, itu juga manajemen operasi yang bermasalah. Kenapa dia kontrolnya jelek? Kenapa AC-nya mati nih? Oke. Nah, in every organization itu berlaku kepada baik itu perusahaan jasa maupun manufaktur, baik perusahaan profit maupun yang non profit. Bank, di dalam bank manajemen operasi semuanya. Bagaimana dia teller, ya, jumlah antrian. Jangan sampai teller satu antrian panjang, harus ada 2 teller. Dia managing, dia planning untuk jumlah orang secara jam. Jam sibuk, jam 9 sampai jam 10, teller 3. Jam istirahat, jam 12 sampai jam 1, teller 1. Jadi dia planning. Terus jam mau apa? Jam udah sibuk lagi, jam 2 sampai jam 3, teller 2. Jadi dia bagaimana dia melakukan planning. Coordinating dengan kepala cabang atau dengan bagian ATM, Kluis, security, dia yang koordinasi. Kontrol jumlah orang yang antri paling banyak 10. Nah, itu tuh kontrolnya. Kalau lewat 10 harus siap lagi satu teller yang buka meja, buka counter. Karena kontrolnya adalah maksimum 10 orang yang antri di satu teller. Nah, kayak begitu ya. Atau 5. Tergantung kontrol yang ditetapkannya dia berapa. Jadi kontrol itu sifatnya adalah numerik atau angka atau rasio. Misalkan stok harus dijaga 2.0, itu rasio. 2 minggu stok obat harus dijaga. Ya. Atau mobil harus standby 3 mobil sehari, ya. Kalau tinggal 2 itu operasi terganggu. Ya. Kemudian antrian minimal 10 antrian atau 5 antrian dalam satu teller. Kalau lewat itu kontrolnya udah jelek. Artinya si satpam dia harus arahkan itu ke ATM. Pak, silakan ngambilnya duitnya di ATM, Pak. Antrian penuh. Nah, jadi satpam mengarahkan supaya menjaga kepuasan pelanggan. Kalau di DPRD jumlah perda dia harus dalam sebulan harus terpenuhi Masa sidang, Pak? Sidang harus terpenuhi berapa? 7 sidang dalam sebulan atau apa? Dalam setahun. Bukan masa sidang, biasanya perdanya ada 7. Oh, perdanya 7, sidangnya harus Masa sidang berarti per 4 bulan. per 4 bulan. Satu masa sidang, Pak. Ya, artinya dalam 4 bulan harus terjadi 7 sidang. 7 perda, Pak. Sidangnya bisa sampai 3 sampai 5 kali. Nah. Bisa sampai 8 kali. Jadi dia harus memastikan bahwasanya perda ujungnya adalah perda itu terbit sebelum akhir tahun perda terbit. Ya kan? Jangan sampai udah lewat tahun perda belum terbit, sidang udah banyak, uang udah banyak keluar kan? Nah, itu kontrolnya. Itu adalah kontrol. Oke? Kemudian tipikal organisasi. Nah, ini secara di dalam organisasi misalkan berbeda organisasi, berbeda struktur organisasi. Wali kota, ada yang bagian BKD, bagian kalau ada lagi ada yang khusus operasi.
Untuk operasi biasanya ada yang khusus. Ya. Kalau di perlengkapan ya, perlengkapan. Kalau di jasa itu dia ada operasi juga. Kalau di bank dia ada juga tuh bagian GA biasanya itu yang bagian operasi yang untuk memastikan bahwa semua kebutuhan operasi berjalan dengan baik. Bagian general affair kalau di bank GA, bagian umum. Kemudian what is the role of operation management? Role dari manajemen operasi adalah mentransform semua input menjadi output. Inputnya apa saja? Satu, orang, ya kan? Yang kedua, material. Yang ketiga, uang. Ya. Ada orang, ada material, ada uang untuk menghasilkan good or service. Ya. Orangnya siapa? Dokter, perawat, tata usaha, supir, satpam. Ya. Materialnya apa? Hah? Kendaraan, alat kesehatan, ATK. Ya. Uangnya ya ini dibutuhkan untuk material apa lagi nih? Ya. Uangnya dibutuhkan untuk beli ATK, untuk beli bensin, untuk gaji pegawai, ya, semua people, material dan money untuk menghasilkan good dan services, jasa kesehatan kepada masyarakat. Nah, kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Nah, bagaimana transformasinya dari input? Kita ada manusia, fasilitas, teknologi, material. Terjadilah proses transformasi menghasilkan output berupa goods dan services. Kalau di pabrik Toyota, ya, seperti tadi, inputnya human resource adalah pegawai, staff pabrik, ya, pakai topi semua nih. Kemudian fasilitasnya pabrik, masih pabrik. Teknologi, ya, sistemnya Kanban, terus conveyor belt berjalan itu kan, untuk assembly mesin. Materialnya oil, spare part, dan lain sebagainya. Dari semua input ini, ya, terjadi proses transformasi dari kepompong menjadi kupu-kupu, dari kepompong menjadi ramu-ramu, ya, ramu-ramu namanya kan, ramu-ramu apa kupu-kupu sini namanya, ramu-ramu kan, bertransformasilah dia menjadi sebuah mobil dan outputnya adalah berupa goods dan services. Transformasi yang terjadi seperti apa? Barangnya dirangkai, dibentuk, dicat, dipasang, dikasih aki, dikasih busi, hidup mobilnya menjadi sebuah goods. Kalau kita di jasa, transformasinya seperti apa? Transformasinya adalah orang tersebut menggunakan fasilitas yang ada, teknologi yang ada, dan material yang ada, menghasilkan jasa yang maksimal. Outputnya, indikatornya apa? Jumlah pasien yang sembuh lebih banyak daripada pasien yang mati. Nah, iya kan? Betul nggak? Setelah pasien datang, berapa persen yang sembuh, berapa persen yang lebih parah? Apakah jumlah pasien, misalkan datang pasien 10, sehat 8, mati 2. Datang pasien 15, sehat 10, mati 5. Ya? Ini kan happen ya, tiap hari ya, di kesehatan kan. Datang pasien 30, sehat 20, mati 10.
Berapakah rasio yang hidup trennya? 2/10, 0,2. 5/15, 0,3. 10/3, 0,3. Ya. Terjadi peningkatan rasio. Sorry, ini mati ya. Ini yang mati kan? Ini mati, ini hidup. Yang mati meningkat. Tingkat kematian. Nah, inilah kontrol. Tingkat kematian, mortalitas dari pasien yang datang ke puskesmas atau ke rumah sakit meningkat. Bulan Januari datang pasien 10 di unit gawat darurat, mati 2. Bulan Februari masuk gawat darurat 15, mati 5. Artinya ada masalah. Terjadi peningkatan kegagalan. Terjadi peningkatan kegagalan pasien. Ini adalah fungsi kontrol. Nah, kemudian nanti Bu Sri harus koordinasi lagi nanti dengan BKD. Dokternya nggak mutu, tolong tukar dokternya. Ya. Dokternya nggak sekolah nih, tolong sekolahkan lagi dokternya. Masa orang datang masih sehat, pulang dijemput udah mayat, ya kan? Artinya harus koordinasi dengan BKD, ganti dokter. Atau perawatnya masang kateter meleset, kateternya ke kiri dia ke kanan, mati pasiennya kan? Mati kesakitan, itu perawat ganti, perawatnya meleset. Terus mobil, supir ambulan, pasien naik ambulan sehat, sampai sana mati. Nyut, mabok pasiennya meninggal di kendaraan, stres. Supir tukar. Nah, dicek ke dalam, masalahnya kenapa dia orang mati? Kenapa bisa meninggal pasien? Siapa yang salah? Kok pasien datang sehat tiba-tiba meleset di unit gawat darurat? Hah? Apakah salah obat? Nah, farmasi obatnya kadaluarsa. Nah, inilah fungsi kontrol. Koordinat balik lagi nanti ke itu. Kemudian balik lagi ke planning. Jadi itu lingkaran setan tuh. Ketika kita kontrolnya melihat banyak terjadi penyimpangan, deviasi dari yang harusnya ditetapkan, targetnya kan jumlah kematian menurun. Kenapa jumlah kematian malah menjadi meningkat dari jumlah yang masuk? Nah, kontrol balik lagi ke plan. Bagaimana kita perencanaannya? Apa yang harus dirubah? Apalagi yang harus dikoordinasikan? Nah, apalagi yang harus dikontrol? Susah ya kerjanya kan, manajemen operasi kan? Seperti itulah. Ya. Oke, kebayang? Nah, transformation role. Nah, sekarang kita ada transformasi. Proses transformasi itu di sini. Bagaimana kita tahu apakah jasa kita bagus atau buruk? Dari customer feedback atau dari performance information. Yang tadi itu yang saya sampaikan tadi itu adalah performance information-nya. Ternyata trennya malah naik kematian. Artinya itu performance information. Atau customer feedback. Tiba-tiba customer bikin surat ke wali kota. Pak Wali, saya kecewa dengan pelayanan rumah sakit Yarsi. Pak Wali, saya kecewa dengan pelayanan rumah sakit Ahmad Mukhtar. Ibu saya datang sehat, pulang-pulang udah diangkat jadi mayat. Nah, saja kan? Dilempar ke Pak Wali sama Menteri Kesehatan. Wah, orang sekarang tuh tinggal di Facebook dia tag Menteri Kesehatan, dia tag Pak Wali Kota, dia tag Gubernur. Selesai Bu, wassalam. Siapa nih yang nge-tag saya nih? Dibaca sama Pak Gubernur. Rumah sakit Ahmad Mukhtar, pasien masuk sehat, pulang mati. Gampang Bu sekarang. Rumah sakit berapa banyak yang masukkan gugatan ke pasien gara-gara men-tag sembarang orang kecewa. Semua orang gampang Bu. Pak Wali Kota, tadi saya datang dimintai uang formulir 50.000.
udah ada sekarang peraturan baru Pak Wali. Dia kan nanya nih sama Pak Wali di Twitter, ya kan, udah ada peraturan baru sekarang Pak Wali, udah hebat sekarang Pak Wali nih. Itu rame udah langsung, Pak Wali udah langsung datang kan, sidak, siapa yang minta uang 50.000, itu nggak perlu telepon, ada orang kenal Pak Wali nggak, saya mau ketemu Pak Wali, nggak perlu, tinggal tag, selesai. Pak Ramlan, tag Pak Ramlan, tag ini, tag itu, selesai masalahnya, ya. Nah, bagaimana kita transformation role? Transformation role ini adalah untuk mentransformasi dari barang jas, dari semua sumber daya manusia, barang, material, duit. Kita transformation role itu adalah untuk meng-add value added. Apa value added yang bisa kita berikan ke, kita buat jasa itu menjadi ada added value. Nah, increase product value at each stage. Jadi kita harus setiap produk yang kita develop, kita buat, jasa yang kita berikan itu harus ada added value-nya. Maksudnya apa? Dokter, pelayanan ke pasien. Ya. Dokter pelayanan ke pasien. Kalau dokter yang biasa aja, tek tok, ya Bu sehat, itu aja kan. Tapi kalau yang added value-nya bagus, wah, kayak betulan gitu kan. Ibu kayak rajin olahraga ya. Nah, ini bagus nih Bu, ini bagus nih. Ada added value. Kalau dokter-dokter yang itu kan diam aja, cigok, alaman ya, gitu ya kan, tinggal cigok sedikit, udah. Dia nggak ada cek segala macam. Ada added value. Apalah added value-nya nanti di bidang dinas kesehatan. Dan added value ini tidak boleh stagnan. Added value ini ada yang disebut dengan Kaizen. Di dalam manufaktur ada yang disebut Kaizen, yaitu continuous improvement. Tidak ada yang namanya produk itu sudah bagus. Tidak ada jasa itu yang namanya sudah bagus. Selalu ada room to improve. Selalu ada room untuk perbaikan. Oh, produk saya, jasa saya udah bagus. Enggak. Tidak pernah ada manufaktur mengatakan jasa saya sudah bagus, produk saya sudah bagus. Kayak Avanza. Avanza pertama kali keluar, yang kedua ganti model lampu, yang ketiga ganti Innova lama, sekarang model baru yang Ribbon, ya kan? Ada selalu continuous improvement, bentuk baru yang lebih millennials. Sekarang pasien kita kebanyakan milenial. Milenial sukanya gimana? Ya kan? Maunya online. Saya nggak mau daftar begini, saya mau daftar online. Bikin paspor. Saya nggak mau ngantri-ngantri. Daftar online, input data online, masukin KTP online. Jadi Kaizen, continuous improvement. Nah, apa kira-kira di tempat Bapak Ibu suatu added value yang bisa Bapak Ibu rekomendasikan kepada instansi dari saat ini yang sudah ada? Itu harus dipikir. Karena di Bandung itu mereka sudah ada smart city, semua udah pakai aplikasi, ya. Itu harus dipikirkan itu. Kayak absensi, ya, kayak absensi di kantor DPRD, orang masih ceklok, orang enggak. Sekarang udah ada geolocation tagging, langsung datang, ting, begitu handphone kita masuk ke ruangan tuh, ting, wow, udah masuk, datang orangnya, langsung geotag. Ada added value geotagging, ya, jadi nggak perlu absen. Begitu handphonenya sampai di puskesmas, ting, udah masuk dia dalam radius 5 meter, namanya absen, namanya udah masuk. Nah, selalu ada room to improve. Dan arahnya kemana? Arahnya ke teknologi.
arahnya ke teknologi. Nah, sekarang untuk mencegah korupsi, mencegah tentara basah, semua ruangan dikasih CCTV. Sekarang polisi pun udah nggak mau jaga di jalan, dia sekarang pasang CCTV yang pokoknya ngelanggar garis lurus yang nggak putus-putus, teng, langsung nomor polisinya, ya 50.000. Begitu STNK perpanjang, Bapak bayar dulu Pak, tagihan tilang 500.000. Hah? Tagihan apa aja? Bapak tanggal sekian melanggar garis putus-putus, garis lurus. Garis gimana? Kan mau jalan tuh garisnya begini Pak, ada yang begini. Bapak tahu nggak artinya? Kalau ini Bapak kena ban, Bapak kena tilang. Kalau yang garisnya putus-putus kena disilang nggak apa-apa. Tapi kalau garis lurus itu artinya dilarang Bapak cross. Oh. Di Jakarta ada begitu sekarang. Begitu lampu merah, dada polisi, terus aja lah gitu kan. Udah masuk tagihan tuh di pas perpanjang STNK. Polisi udah nggak perlu jaga, tapi polisi juga sebel, nggak ada uang masuk kan. Nah, edit value, ya. Value edit is the net increase between output dan input. Jadi waktu masuk masih berupa kepompong, keluar menjadi kupu-kupu. Artinya ada edit value. Dari kepompong menjadi kupu-kupu. Kait menjadi jilbab. Ada edit value. Sebuah kain yang nggak ngerti buat diapain tiba-tiba jadi jilbab. Kemudian ban-ban segala macam yang tergeletak berubah jadi mobil, menjadi suatu yang bernilai. Ya. Kursi dokter gigi yang cuma terletak cuma kursi aja kan, tapi kalau dokternya itu bisa memanfaatkan, mengolah, bisa menjadi jasa untuk pengobatan cabut gigi, ya, tambal gigi segala macam. Nah, itu adalah edit value. Nah, tetapi di dalam membuat edit value dibutuhkan efisiensi dalam transformasi tersebut. Apa yang dimaksud efisiensi adalah performing activities well dengan biaya yang serendah-rendahnya. Kalau biaya semahal-mahalnya, pelayanan sebagus-bagusnya, ya iyalah nenek-nenek juga bisa kan? Ya duit, jadi borong mobil gaji 50 juta sebulan, pelayanan di puskesmas, ya bisa aja kan? Tapi itu nggak efisien, ya. Sekarang jumlah pasien berapa sehari? Ya. Kalau kita berdasarkan activity based costing ya, satu pasien itu berapa yang tenaga yang dikerahkan oleh dokter? Beda puskesmas beda gaji Bu. Sekarang kan puskesmas mau rame mau sedikit gaji sama kan? Kalau activity based costing, kalau di activity based costing makin banyak pasien, pendapatan variabelnya makin besar. Jadi ini juga harus dipikirkan oleh BKD. Ada yang disebut dengan fixed income, ada yang dengan variable income. Fixed ya standar. Tapi begitu dia lewat pasiennya sebulan, orang lain biasa pasien 20, dia 50, dia ada variable income. Karena dia mengeluarkan tenaga lebih untuk pelayanannya dia. Fix misalkan 3C 5 juta sebulan. Misalkan jumlah pasien standarnya 1 bulan misalkan sehari 10 kali 20 200 pasien. Ini 5 juta masih oke, misalkan gitu fix. Tapi begitu dia break ke 4 dari more than 200, itu ada variable income yang didapatkan oleh pegawai. Misalkan per pasien dia dapat tambahan 150.000 misalkan gitu ya. Jadi dia ada tambahan, misalkan ternyata dapat 300. 100 kali 50.000, 5 juta tambahan dia. Karena dia dapat pasien lebih banyak di puskesmas tersebut. Ini memicu produktivitas. Ya. Produktivitas pegawai.
Karena dia keluarin tenaga lebih, capeknya lebih banyak daripada yang puskesmasnya kosong. Seperti itu. Oke. Atau di daerah ini dokternya jangan satu, tapi dua. Ini adalah kontrol, planning. Oh, di sini 300, di sini 200, jadi kalau itu di sini kita butuh 2 dokter. Nah, bagaimana dari BKD, dari Dinas Kesehatan koordinasi, kita di sini loading pasien lebih tinggi. Kalau gitu kita harus taruh 2 dokter. Bayang? Nah, kalau ada pertanyaan, tanya aja ya. Kemudian, nah, apa bedanya servis dan manufaktur? Kalau servis, produknya itu dia nggak berbentuk, kan jasa kan, intangible. Terus produknya itu tidak bisa dimasukkan inventory, ya nggak bisa. Yang bisa inventory ya yang goods, ada barang, stok. Ya. Stok itu inventory ya, stok obat. Nah itu obat inventory. High customer contact. Jadi kalau yang service ini ketemu banyak pasien, ketemu orang, jasa, kerjanya tiap hari ketemu orang, travel ketemu orang lagi, dokter ketemu orang lagi, ya, sales ketemu orang lagi, bank ketemu orang lagi. Jadi dia high customer contact. Kemudian respon time-nya sedikit. Dokter 2 menit, 3 menit, ya silakan tanda tangan. Langsung bikin resep. Ya kan? Kemudian labor intensif, banyak butuh orang. Ya. Karena satu orang maksimum berapa nih kapasitasnya dia kan? Tergantung kapasitas per dokter, kapasitas per wakil rakyat. Manufaktur dia tangible, produknya nyata dan bisa dimasukkan ke dalam inventory. Ya. Dengan harga sekian, masuk ke laporan keuangan ya. Mobil, inventory saya ada 10 mobil dengan nilai 1 mobil 100 juta. Artinya 1M. Inventory saya 1M di dalam laporan keuangan. Low customer contact. Yang mana? Cuma bikin produk, nggak ketemu barang, mobil ditaruh lagi ke Auto 2000 untuk jualin. Jadi dia nggak ketemu orang. Produksi aja sesuai dengan forecast yang ditetapkan oleh planning. Saya di plan bicara produksi, tolong produksi mobil Avanza 5.000 unit karena forecast saya orang butuh mobil Avanza 5.000 unit bulan depan. Si pabrik tahunya bikin 5.000 mobil. Udah itu aja. 5.000 selesai, taruh di Auto 2000, Auto 2000 yang jualin. Forecasting di Auto 2000. Forecasting ada di plan. Bulan depan pasien naik nih. Karena tahun lalu biasanya menjelang Lebaran banyak pasien. Atau menjelang tahun baru banyak pasien. Atau menjelang akhir bulan banyak pasien, duit udah habis kan? Banyak pasien. Udah pusing. Jadi duit udah pusing kan? Nah, longer response time. Ya, untuk bikin mobil berapa lama? Capital intensif. Berapa investasi yang harus dibutuhkan untuk bikin produk mahal? Sehingga kebanyakan bisnis di Kota Bukit Tinggi adalah yang servis. Kenapa? Karena yang manufaktur capital intensif. Mahal. Investasi beli mesin, pabrik, alat, mahal. Bukit Tinggi hampir bisnisnya 100% servis. Kita nggak ada pabrik kan? Ada pabrik mineral nggak? Tambang nggak? Nggak ada juga kan? Kita semua servis. Gerobok Sanjay, ya. Gerobok Sanjay itu apa lagi? Gerobok Sanjay itu apa lagi? Gerobok Sanjay. Nggak ada bisnis, nggak ada manufaktur. Bikin panci aja nggak ada. Ada nggak di Bukit Tinggi yang bikin panci untuk rumahan, industri rumahan, home industry? Di Bukit Tinggi ada home industry nggak? Nggak ada kan? Bordir ada di 13 masih ada ya, 3 balai ya. Sandal. Tapi yang low investment lah ya. Kalau yang capital investment nggak ada.
Semua di Jawa ya. Nah, tapi apa sih persamaannya antara servis dan manufaktur? Itu keduanya membutuhkan teknologi. Sekarang, Gojek itu masuk, Grab itu masuk ke servis atau manufaktur? Servis. Ya. Kita lihat Grab, Gojek, teknologi luar biasa. Fintech gitu kan? Fintech, financial technology. Sekarang ibu mau belanja nggak perlu pakai ATM transaksi, pakai Gojek, GoPay, Grab pakai OVO. Udah pernah punya belum? Siapa yang sudah punya OVO? Hah? Tolong nanti abis ini sebelum makan siang, setelah makan siang, tolong install OVO semua untuk digital wallet. Digital wallet. Kenapa? Kalau kita pakai OVO untuk Grab diskon 20%. Saya pakai Grab diskon yang pertama kali diskon 100% pakai OVO. Jadi RP1. Jadi kalau Bapak Ibu naik Grab Jack, Grab Car ke Padang Panjang, tagihannya RP1. Karena untuk transaksi pertama oleh OVO tanggung 100%. Wow, fintech. Jadi di sini Bapak Ibu duit nggak di bank, duit ditaruh di platformnya OVO, maksimal 10 juta. Semua transaksi pakai OVO, diskon semua. Coba Ibu ke Padang, merchant-merchant itu, dengan OVO diskon 20%, dengan OVO diskon 10%, dengan OVO diskon 25%. Saya biasa beli roti diskon 30%. Jadi kalau transaksi beli roti 50.000, dapat poin Ibu dikasih 15.000. 15.000 di rekening. Bayar tetap 50.000 tapi cashback 15.000, dapat kita 15.000, langsung beli yang lain 15.000 dapat. Gratis. Pakai 15.000 yang dia diskon. Luar biasa. Gojek pakai GoPay. Tek. Nah, ini both use technology. Arahnya sudah ke fintech, financial technology. Nah, bagaimana manajemen operasi memanfaatkan ini? Jangan sampai kita menjadi musuh dari teknologi. Jangan. Manajemen operasi itu adalah mereka yang pintar memanfaatkan teknologi untuk menambahkan nilai added value. Ada lagi sekarang teknologi terbaru adalah contactless. Kartu kredit atau kartu debit itu nggak perlu lagi digesek, tempel aja, udah. Di Jakarta sekarang di Carrefour, Mbak Ibu belanja nih kan, kemudian udah dihitung kan, scan tek kartu kredit, dia nggak perlu pegang, Ibu tap aja, tap, udah. Langsung tap, selesai. Semua udah di Singapura. Saya hampir tiap bulan dinas ke Singapura. 90% itu contactless semua. Contactless, kartu kreditnya contactless, nggak ada lagi gesek, input berapa juta gitu yang harus dibayar, enggak. Tap, selesai. Naik taksi di Singapura contactless. Tap, pakai kartu yang contactless, baik kartu debit maupun kartu kredit. Contactless. Kemudian sekarang naik Bluebird di Jakarta, Bluebird, taksi tahu kan Bluebird kan? Itu kan ada aplikasinya. Nggak perlu pakai OVO, nggak perlu pakai Gojek, tapi pakai namanya Card on File. Bapak Ibu tinggal masukkan nomor kartu debit atau kartu kreditnya ke aplikasi tersebut. Kemudian begitu transaksi, Bapak order taksi datang, nanti selesai di email ke Bapak tagihan.
tagihan yang ke kartu debitnya atau ke kartu kreditnya, selesai. Nggak ada pakai kartu, tanpa kartu. Jadi langsung oke, naik taksi pakai car on file nomor kartu debit saya ya, kartu debit atau kartu kredit saya. Datang taksinya kan, duduk, sampai terima kasih Pak, udah gitu aja. Nggak ada lagi tap kartu. Udah sama kayak Grab sama Gojek, tapi dia namanya car on file. Ini kita menggunakan both teknologi. Bagaimana penerapannya di instansi Bapak Ibu? Sekarang kalau ada pegawai, saya mau dinas ke Padang, saya mau naik Traveloka, saya mau beli tiket ke Jakarta, bisa pakai car on file. Nah, car on file, kartu kantor, ya, nanti itu langsung ditagih ke kantor. Nah, teknologi ya, manajemen operasi, daripada tinggal lagi ke travel, bikin lagi surat bukti travel, bawa lagi, terus klaim lagi 3 bulan. Kalau ini dengan kartu, kalau kartunya itu sudah kartu dari instansi, jadi si pegawai kan dapat kartu instansi nih. Ada namanya kayak corporate card gitu ya, untuk pegawai-pegawai yang sering dinas perjalanan keluar kota, kasih kartu. Semua taksinya, semua pakai kartu itu. Jadi dia nggak bikin tagihan lagi, Bu. Dia bikin lagi tagihan bensin sekian. Tagihan bensin 5.000, tambahkan 01, 50.000. Pak, isi bensin berapa? 25.000. 25.000, Pak. Cut, selesai kan 2.000 kan? Print. Nggak ada printnya, Pak. Tulis tangan aja. 25.000. Masih 01, 250.000. Klaim. Loh, betul kan, tinggal itulah gunanya ya, mencegah korupsi. Karena semua langsung di teknologi, di sistem yang record. Sekarang kan penyakit kita begitu semua. Ya kan? Saya bukan ngajarin ya, Pak ya. Saya bukan ngajarin, tapi ya begitu. Sehingga kebocoran dana, kebocoran. 25.000 sama tukang bensin, ya kan? Sewa mobil, sewa apa gitu, silakan 01. Kalau udah begini, kemana-mana udah car on file, terrekod semua di aplikasi. Di kantor tinggal lihat, oh Pak Robi jalan ke Jakarta, naik taksi Bluebird. Di sistem langsung ke record Bluebirdnya ke kartu tersebut. Dari bagian keuangan dia langsung lihat track transaksinya, car on file di kartu. Ya, Traveloka bisa car on file, nomor kartu corporate-nya, semua yang transaksi kelihatan. Tinggal datang ke bank, saya mau kartu corporate card untuk pegawai-pegawai di kita yang sering dinas, pejabat-pejabatnya yang sering keluar kota. Daripada dia datang bawa setumpuk kwitansi kan, bensin, hotel, habis waktu kita ngurusin. Artinya tidak ada efisiensi. Kita maunya efisien kan, tinggal print, dah bayar. Atau enggak, dia kan nggak perlu bayar lagi, sudah otomatis dibayar langsung oleh kantor, selesai masalahnya. Kenapa harus hari gini ngumpulin dokumen gitu kan? Nah, kemudian both have quality, productive and response issue. Banyak isu-isunya, quality issue, productivity, response. Kemudian persamaan lainnya adalah mereka punya forecast. Semua punya forecast. Forecast penjualan, forecast biaya, forecast jumlah pasien, forecast semua harus di forecast. Nanti kita akan belajar bagaimana cara memforecast menggunakan regresi. Bagaimana memforecast menggunakan regresi. Sudah pernah ada yang dengan statistik regresi ya? Mungkin sudah ada yang dengar regresi sebelumnya? Belum? Oke. Sudah lama ya Bu ya, regresi ya? Di UGM pasti belajar. Both have capacity issue. Capacity issue. Setiap orang punya kapasitas masing-masing. Ya. Satu dokter punya kapasitas sehari cuma 5. Lewat 5 pusing dia. Capek saya kata dia kan. Pusing. Orang bawa mobil pun punya capacity issue. Lewat jam 10 malam udah ngantuk. Udah ke kanan nih mobil. Ya.
Lewat jam 10 malam udah ke kanan, ke kiri, udah ngantuk, dan itu udah kapasitas. Oke. Layout issue, collocation issue. Nah, nanti kita akan belajar. Both have customer issue. Ada yang customer yang komplain terus, supplier yang komplain terus yang nggak bayar-bayar, yang terlambat, schedule yang terlambat, staffing issue. Nah, banyak isu yang terjadi di manajemen operasi. Kalau di dinas kesehatan isunya apa? Pasien yang banyak komplain kan? Pasien komplain atau petugasnya yang banyak gaya, nggak masuk, ya. Masuk terus pulang lagi. Absenting pulang lagi, nanti datang agak siang. Yang penting absen dulu, pulang lagi dulu, baru masuk lagi. Ya begitulah, ya Pak ya. Kemudian manufacturing often provide services. Ya. Oke. Cool. Standar. Nah, growth of the service sector. Sekarang sektor service itu betul-betul booming. Kenapa? Kenapa servisnya booming? Service trennya naik, sedangkan goods turun. Ya, manufacturing pertumbuhannya melambat, service pertumbuhannya meningkat. Sektor service bertumbuh 50 sampai dengan 80%. Ya. Kenapa? Kemudian karena juga terjadi demand for higher quality. Banyak manufacturing tutup karena kualitasnya nggak bagus. Orang butuh produk yang kualitasnya makin bagus. Ya. Huge technology changes. Sekarang udah punya handphone Nokia, misalkan Nokia zaman dulu. Habis itu habis kan? Mana ada sekarang lihat Nokia zaman dulu? Sekarang ada nggak handphone Nokia di jalan? Udah nggak ada Nokia. Orang zaman dulu yang ada sekarang pakai Nokia, sekarang udah nggak ada, semua Android. Nokia kan belum Android kan? Nah, teknologi change. Jadi teknologi yang sekarang Android mungkin tahun depan udah nggak laku. Jadi karena itu maka orang kecenderungannya semakin ke service. Karena kalau dia investasi ke teknologi cuma bertahan 2 tahun, habis itu nggak dipakai lagi, habis. Jadi dia dalam waktu 2 tahun dia harus bisa meraup keuntungannya setinggi-tingginya. Setahun harus break even point, setahun berikutnya dia harus make profit. Kebayang? Sekarang Bapak Ibu investasi bikin sistem teknologi, fintech, Grab, apa? Ada sekarang itu namanya Kredivo. Coba buka di internet Kredivo. Ini di web dia marketplace untuk orang minjemin duit. Orang mau pinjaman duit pakai Kredivo di internet. Dia butuh waktu 3 bulan untuk buat sistemnya itu. Ya. Nanti setelah ini apa yang terjadi dengan adanya ini? Orang yang di bank, orang kerja di bank, orang nggak minjem duit ke bank lagi. Kebayang? Orang minjam duit ke Kredivo, ya, tapi duitnya dari bank. Bank kasih duit ke Kredivo, Kredivo pinjamin orang ke bank, pinjamin orang duit. Nah, teknologi yang ada di bank udah kalah. Sekarang dalam waktu setahun 2 tahun ini bank kolaps. Orang nggak pakai bank lagi. Orang pakainya apa? Digital wallet. Yang tadi fintech. Pakai GoPay, GrabPay. Orang naruh duit di sana, nggak naruh duit di bank. Walaupun dia naruh duit di bank, transaksinya dia pakai itu dengan OVO. Transaksinya dia pakai OVO, pakai GoPay. Kenapa? Kenapa orang nggak mau transaksinya pakai kartu bank sekarang? Kenapa kira-kira? Ketahuan pajak.
Kalau saya transaksi pakai kartu debit, ketahuan tuh transaksi saya tiap hari kan, bank kan lapor ke pajak. Nanti dari kantor pajak dia cek, Pak siapa? Pak Hanafi ngaku gaji 5 juta misalkan. Lebih. 15 juta. Tambah lagi 0. 50 juta. Bapak Hanafi slip gaji dia ngaku untuk bayar pajak bulanan, pajak tahunan pendapatan 15 juta, dengan gaji 15 juta sebulan. Tapi transaksinya dia di kartu debit belanja ini 1 bulan 20 juta. Artinya Bapak ini ada pendapatan yang dia tidak laporkan ke pajak. Ketika Bapak lapor pajak di akhir tahun, dia bilang Bapak kurang bayar. Kok Bapak tahu saya kurang bayar? Saya kan udah bilang gaji saya 15 juta, slip gaji saya 15 juta. Bapak kurang bayar pajak karena transaksi Bapak ketahuan dari bank 20 juta per bulan. Yang Bapak bayar air, bayar listrik, bayar tagihan, bayar ini dari bank 20 juta. Sehingga orang beralih ke OVO. Karena OVO tidak melaporkan ke kantor pajak. Orang udah ke GoPay transaksinya. Sekarang bayar air, listrik bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO. Ini adalah salah satu alternatif untuk menghindari kurang bayar pajak. Bapak Ibu yang mau menghindari pajak, kan pajak haram kan? Pajak kan haram. Di pengajian pajak haram kan? Ya kan? Para penagih pajak tidak akan mencium baunya surga. Nah, maksudnya tapi itu ya. Nah, tujuannya menghindari pajak. Mainnya ke OVO. Kebayang? Jadi, kenapa services naik? Karena butuh huge teknologi untuk mendevelop suatu bisnis, tapi dengan percepatan pertumbuhan teknologi yang lama dia obsolete, kuno. Oke? Nah, di dalam organization management kita juga ada keputusan-keputusan yang diambil, yang dibutuhkan. Pertama, ada yang disebut dengan strategic decision. Ya. Strategic decision ini adalah suatu arahan untuk keseluruhan instansi. Misalkan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota dia strategic decision-nya apa di Bukit Tinggi ini? Dia ingin Bukit Tinggi smart city. Ya, dia pernah ngomong gitu kan? Bukit Tinggi dijadikan kota smart city, semua berbasis aplikasi. Itu strategic decision. Kemudian ada lagi tactical decision. Tactical decision adalah fokus on specific day-to-day issues, seperti jumlah ahli IT yang direkrut oleh Pemda Bukit Tinggi untuk membuat aplikasi-aplikasi menjadikan Bukit Tinggi smart city. Kemudian schedule-nya kapan harus launch itu aplikasi tersebut, dan berapa banyak aplikasi yang harus diproduce. Seperti Pak Hanafi, strategic decision-nya adalah melahirkan 10 perda setahun. Tactical decision-nya, tactical, ya harus berapa orang yang dibutuhkan untuk menggarap perda tersebut. Schedule-nya, quantity to produce. Kemudian tactical dan strategic decision itu harus sinkron. Ya, berkaitan. Ada pertanyaan? Oke. Nah, strategic, tactical. Ini sesuai dengan materi kita, alur materi kita. Kita mulai dari strategic, berakhir ke tactical. Di chapter 2 kita akan bicara strategic operation, kemudian product design, bagaimana kita mendesain suatu produk, proses selection, kemudian supply chain-nya dari mana, barang-barang tersebut dia dari mana saja yang kita butuhkan, kemudian quality management, just in time. Just in time itu artinya barang itu harus in time datangnya untuk diproses, jangan sampai barang itu gak in time, terlambat.
mengakibatkan resource kita jadi idle, sehingga memproduksinya menjadi butuh biaya. Idle time artinya biaya. Anda bayar gaji orang 8 juta, sehari 1 juta, kerja 8 jam, barang tidak datang, sejam dia nganggur, 2 jam dia nganggur. Artinya kita ada opportunity loss di sana. Orang nganggur, orang ngerokok itu nggak boleh, Pak. Kalau mana operasi, orang nganggur ngerokok, nggak kerjain apa-apa, Anda rugi. Anda udah bayar orang, Anda udah bayar dokter, terus kerjaannya baca koran, itu Anda rugi. Karena uang yang Anda spend tidak digunakan dia untuk bekerja. Nah, itu adalah just in time. Jangan sampai barang telat datang. Ya. Kalau barang telat, apa akibatnya? Shipment dari luar angkasa. Kalau barangnya dari planet Mars, atau air shipment dari pesawat dari Jepang, antarin barangnya, supaya orang nggak nganggur nungguin barang. Nah, forecast, capacity planning, facility layout, sampai scheduling, issue, inventory. Jadi dari strategik sampai ke tactical. Ini adalah alur yang kita bahas sampai chapter 17. Nah, oke, industrial historical development-nya. Oke, cool. Nah, cita-cita sekarang adalah customer itu ingin produk yang kualitasnya bagus, kemudian lebih cepat dan harga murah, ya kan? Betul nggak? Sekarang sama kayak customer cari pacar. Anda cari pacar lah gitu ya. Anda pengen cewek yang kualitasnya bagus kan? Tinggi, putih, langsing, ya kan? Cakep gitu ya. Apa Pak? Oh. Kemudian glitter speed, ya nggak lama-lama. Pengen cepet kawin gitu ya. Pengen langsung cepet menikah. Nggak mau pacaran dulu kan? Bapak maunya cewek-cewek yang pengen menikah cepat kan? Kemudian lower cost, maharnya nggak mahal. Maharnya murah, seperangkat alat sholat, ya kan itu, ya kan? Kemudian, jadi kita semua ingin better, greater, dan faster, dan lower cost, ya. Companies juga implementing lean system concept, jadi supaya dia efisien. Maksudnya apa? Lean itu dia saking efisiennya tidak ada waktu yang terbuang percuma, ya. Sehingga karena yang paling berharga itu di dalam manufaktur adalah waktu. Kalau waktunya sampai nggak efisien untuk menghasilkan satu barang misalkan dibutuhkan waktu 8 jam. Kalau bisa jadi 7 jam, 6 jam, 5 jam, dibutuhkan perubahan sistem, ya kan? Layout diputar sana, diputar sini sampai dia betul-betul yang paling efisien. Nah, dia menerapkan lean system concept supaya dia efisien. Oke. Kemudian recognize need to better manage information using ERP dan CRM. Nah, ini teknologi. Ya. Increase cross function decision making. Oke. Nah, harusnya semuanya bawa laptop ya, atau sudah di print. Oh, udah ada yang print ya? Udah ada yang print ya, Bu ya? Wah, luar biasa. Yang bawa bapak nggak ada yang ngeprint. Ibu-ibu aja yang rajin di sini nampaknya. Ibu ya satu ini aja. Harus di print dong, Pak. Nanti ujiannya gimana? Oh ya, untunglah. Ini udah habis semuanya, ayo. Habis semuanya. Tadi yang ini yang biru punya Ibu, bukan? Udah habis juga tuh. Oke. Oh, jadi tadi selama ini saya divideokan ya? Hidup tadi ini? Iya. Oh. Habis baterai. Oke. Nanti divideokan lagi, Pak. Iya. Ngomong-ngomong ini sebenarnya divideokan juga nih materi saya nih, dalam kondisi video nih. Nanti saya taruh di Google Drive, bisa diulang kalau nanti mau ujian, kita bisa lupa. Oke. Business information, teknologi industri. Teknologi informatikanya. Nah, di dalam operation management, ya, Bu Sri kan di operation management nih, Ibu. Ibu itu
terkait dengan koordinasinya dengan marketing, information system, keuangan, accounting, engineering, PKD. Ya, semua instansi itu terkait ini kan. Nah, dari sisi marketing itu dari sisi pasien. Ketika ibu kan marketing kan kepada pasien kan, sudah ada alat deteksi jantung koroner, sudah ada alat pompa jantung segala macam, ventilator segala macam lah, kan pasien tahu tuh. Ada apa di dalam fungsi manajemen ibu? Apa yang ibu butuhkan? Satu, customer demand. Sekarang kebutuhan pasien apa sih sebetulnya yang dibutuhkan pasien dari dinas kesehatan itu apa sebetulnya? Penyakit apa sekarang yang lagi sibuk? Apa nama penyakit ibu sekarang? Nah, bisa saja kan? Di Bukit Tinggi itu yang paling banyak penyakit apa? Stroke. Apa jantung? Ya. Apa penyakit 3 terbesar di Bukit Tinggi? Satu. Kolesterol, hipertensi, jantung, koroner. Jantung kan? Nah, ada customer demand di sana. Ya. Bu, saya pasang ring. Pasang ring dong, Bu. Oh, udah ada Pak mesinnya, Pak. Cuma barangnya kena korupsi. Ya kan, kasus kan? Di sini kan? Mesin pasang ring jantung sampai sidang-sidang di Jakarta. Iya kan? Vendor penyediaannya koruptor. Aduh. Barang komponen nggak lengkap. Aduh. Meleset semuanya. Udah investasi mahal, barang nggak bisa pakai. Investasi miliaran, 10 miliar beli mesin. Barang sampai sekarang berdebu, tak bisa pakai. Ya. It happen, dinas kesehatan kayak apa tuh? Terlepas. Pokoknya yang menikmati kan ibu nih. Ibu kan bisa push dari dinas kesehatan. Kami masang ring gimana nih? Pasien jantung banyak, ring nggak bisa pasang. Barang terletak 10 tahun. Sampai sekarang masih ada tuh mesin, tidak ada yang mau beli. Komponennya nggak lengkap. Harusnya Sumatera Barat itu satu-satunya provinsi yang punya alat pasang jantung, ring jantung. Ada lagi di Padang. Sekarang orang ke Padang semuanya. Orang dari Bukit Tinggi ke Padang semua masang ring jantung. Harusnya di Bukit Tinggi bisa. Kenapa? Korupsi, kontrolnya jelek. Pengadaan barang sampai yang komponen-komponen yang lain nggak sampai, nggak bisa dipakai juga. Nggak bisa dipainkan tuh barangnya, nggak bisa di-play. Nah, ya, customer feedback. Aduh Bu, ya kan? Gimana nih? Kacau lah pokoknya nih. Need for new product. Kita butuh juga ini Bu, alat endoskopi segala macam untuk cek kanker. Sekarang penyakit kanker di Bukit Tinggi kemana perginya? Ke dukun. Dikasih telur tiup-tiup makan, kasih campur jeruk, udah obat kanker. Kacau lah sekarang, ya kan? Tradisional semua ke dukun perginya sekarang, obat kanker, minyak sirsa segala macam lah gitu kan, obat sirsa. Nah, operating capabilities, mesin sudah ada, mesin jantung. Dokter yang buat masang ada nggak? Ada Bu, mesinnya nggak bisa. Dokter siap, dokter sudah ada, mesinnya nggak bisa. Karena mesinnya dikorupsi, barang dikorupsi, ya kan? Segala macam, sidang Jakarta, Padang, Jakarta, Padang. Ya bukannya alat itu kan yang minta dokternya Pak. Apa? Nggak tahu kita kan. Sekarang yang minta bukan dokter Bu, customer. Kebutuhan orang pasang ring jantung di Bukit Tinggi tinggi, semua lari ke Padang. Di Padang mesin cuma satu, nggak cukup. Ya, inventory, ya, inventory obat-obatan kita. Berapa persen stok inventory obat kita? Outputnya gimana sekarang? Outputnya orang setelah berobat masuk ke rumah sakit stroke,
Berapa persen yang sehat, berapa persen yang koid? Berapa persen sekarang kita kecenderungannya, Bu? Naik apa turun sekarang kecenderungannya? Mortalitas kita. Kecenderungan kematian naik apa turun? Bapak yakin? Naik. Pas artinya apa? Kualitas, kapasitas dokter gimana sekarang? Kenapa trennya semakin tinggi gini tingkat kematian pasien? Nah, kapasitas dokter. Sekolahin lagi dokternya. Dokter jangan dipikir dokter pintar semua, Bu. Orang mikir udah dokter, udah orang udah nganggu-nganggu semua kan? Wah, ini dokter nih hebat nih. Belum tentu. Obatnya tak itu aja obatnya, Bu, yang dia tahunya. Paracetamol. Vitamin B kompleks. Yang penting ada vitamin B kompleks, paracetamol dah. Ibu, ini obatnya dimakan 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari, 5 kali sehari. Itu aja obatnya. Nggak bermain, nggak ada variasi. Kacau lah, Bu, kacau. Semua penyakit paracetamol. Mau kanker, mau paru-paru, semua paracetamol. Sekarang obat mana yang paling banyak dikonsumsi di Bukit Tinggi? Paracetamol. Sama CTM. Belalo. Bu. Angin, Bu, lagi CTM. Ya lalu ya kan? Nih. Kemudian information system. Ya. Sekarang teknologi kita gimana, Bu? Masih zaman 10 tahun lalu atau udah berubah? Masih 10 tahun yang lalu kan? Surat, ya kan? Surat sana buat sini, surat sini. Enggak berubah. Informasi yang dibutuhkan semakin itu. Sekarang Ibu kontrol dokter gimana? Susah kan, semua manual kan? Enggak otomatis. Ya kan? Harus diotomasi semuanya. Di website kita bisa lihat dashboardnya, Pak Wali bisa lihat, ke Dinkes bisa lihat ada dashboard berapa pasien masuk, berapa pasien mati, berapa pasien masuk, berapa pasien mati. Tingkat kematian naik nih, gila, ada apa-apa nih. Ternyata alat cuci darah rusak, alat cuci darah tak berfungsi. Itu dilihat dari mana, Bu? Kita nggak tahu. Yang kita tahu orangnya mati aja kan. Alat cuci darah, hemodialisis rusak, nggak dipakai sebulan, nggak tahu kita. Pokoknya tiba-tiba orang mati aja. Kemudian apalagi alat pacu jantung rusak, orang harusnya masih bisa disetrum dikit hidup lagi dia kan. Setrum dikit hidup lagi. Ini nggak ada alatnya. Toko. Sistem informasi kita nggak tahu, Bu. Toko-toko-tokonya orang kan. Lagi paracetamol, lalu ini. Keuangan. Berapa investasi yang harus ditanam untuk beli alat pasang ring jantung? Berapa uang habis kemarin pasang ring jantung di rumah sakit stroke? Berapa yang dibutuhkan? Terus financial measurement-nya gimana keuangan kita? Dan berapa persen dana yang boleh dipakai untuk pembelian alat? Budget kita berapa? Ya, pemeliharaan. Orang kita pandai beli, tidak pandai melihara, Bu. Ya, pandai beli, sudah dipakai, lihat-lihat sih lah, hilang. Mana stetoskop yang kemarin? Entahlah. Tinggal di rumahnya kan, dibawa rumah, tinggal marilah lupa dan dia. Balik lu cek lain. Ya, jangankan itu. Kok pulpen habis nih? Tadi bawanya pulang. Ya. Ban serap, hari itu kan juga ban second di rumah. Tinggal nih ban baru di rumahnya. Ban serap tinggal di auto puskesmas sekolahnya. Hilang ban. Bensin, nggak diisi bensin. Ada cepotnya masuk MB. Masukan MB. Pindahan ke tode lagi kan. Lah kacau. Kontrolnya. Kacau. Isi penuh tangki kan di rumah. Nya habis. Kok
Oh bukti, petang lah balik. Penuh kan, petang kan? Petang buat Padang ya, nah habis. Lunas, tandas. Nah, accounting. Kenapa accounting? Billing information. Orang pakai asuransi lebih mahal obatnya daripada orang pakai BPJS. Kenapa? Obatnya sama. Kalau beli paracetamol pakai BPJS 10.000, pakai asuransi 200.000, mana pergi duit? Pakai asuransi Allianz, pakai asuransi ini 200.000 harga obat. Ya paten nggak paten, barangnya tak kayak itu aja, berarti merek. Ya 10.000, 200.000 jaraknya. Kemana perginya duit dari asuransi? Itu kan zalim itu. Kita tidak boleh menzalimi pasien. Obat 10.000, kalau pakai asuransi Allianz 200.000. Bagaimana itu dokter-dokter? Mana kartunya? Kartu asuransinya? Set 200.000, 300.000, ya kan? Kalau pakai BPJS, berobat dokter 25.000, pakai asuransi 300.000. Kok aneh? Habis limit orang sekali main habis limit. Nah inilah billing informationnya meleset, ya. Masa billingnya obat yang sama harga berbeda? Karena satu pakai asuransi, satu lagi pakai BPJS. Itu dari mana dasar hukumnya? Nah, meleset. Engineering. Nah, bagaimana kamar operasi? Kamar operasi gimana? Kamar operasi juga kayak kamar mayat. Suasananya suram, gelap gitu kan? Ya kan? Kacau lah pokoknya lah kamar operasi kan. Nggak terang kayak di film-film di Amerika ER gitu kan, emergency room kan, gagah kan. Si perawat melap dokter, ya kan di film itu kan. Cas, ambil selang, ambil obeng, ambil stang, gitu kan. Korek. Mesin las, cus. Iya. Nah, bagaimana itu? Teknologi operasi room kita kapabilitas human resource, dokternya gimana, labor skill dokternya gimana, ya kan? 10 pasien dipegang 5 mati. Iya, begitulah. 10, ya kan? Ting dong, Instagramnya lucu. Kamanya gini kan? Nah, Instagram lu cari lihat dulu. Ya kan? Handphone mainkan handphone. Ada pasien main handphone dulu. Lap betadine dulu. Dikuas betadine. Nah. Servisnya meleset, Bu. Harus dijaga servis ke pasien tuh kayak apa? Pasien geletaknya tuh di situ. Ya kan? Nggak dimanusiawikan pasien. Siram betadine, dikuasi betadine pakai kuas cat. Saya melihat Pak, pakai kuas itu, dikuas pakai kuas cat tuh betadine. Human resource, kualitas servis gimana? Seperti apa kualitas servis? Apakah pasien ketika pulang tersenyum, meringis? Apa masam pelayanannya? Dan bayarnya, walaupun BPJS, walaupun asuransi saya bayar. Seperti apa? Nah, pusing ya Bu Sri ya? Pusing kan? Nah inilah kerjaan operation management. Memastikan ini semua berjalan dengan baik. Tercapai cita-cita kita mendapatkan servis yang memuaskan bagi pelanggan. Produk yang berkualitas bagi pemakainya. Kebayang? Berat tugasnya manajemen operasi ini. Kalau kita terapkan ke kita masing-masing. Nah, ada pertanyaan so far? Udah banyak yang komplain ya kan? Dosen aja komplain. Nah, jadi semua bisnis itu disupport dari function of operation, marketing, dan finance. Ya. Sudah banyak contoh-contoh studi kasus kegagalan di Kota Bukit Tinggi. Banyak, ya kan? Bagaimana kita keuangan meleset, investasi beli mesin itu tak terpakai,
nggak terpakai Pak. Investasi 10 miliar pakai. Lalu orang tuh begini, marketingnya, respon masyarakat bagaimana, nggak dipantau, nggak ada surveinya, takut kalau disurvei nanti ketahuan pada kecewa sama kita, nanti gaji turun, ya kan? Atau penilaian jelek, ya. Nah, kerja keras. The major functional area must interact to achieve the organization goals. Jadi kita harus saling berinteraksi untuk mencapai goal dari organisasi. Cool. Berikut kita masuk ke chapter 2. Ada pertanyaan? Baru chapter 1 udah pusing kita kan? Begitu banyak berserak, kalang kabut, berselingkang kukang semuanya kan, kacau kan? Operasi personal kita. Harus di satu-satu mulai disusun lagi ulang. Itulah tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu nanti untuk tugasnya membuat apa yang menjadi kasus masing-masing di tempatnya nanti. Kasus apa? Kasus di tempat Ibu. Bagaimana plan studi kasusnya ya? Anda ceritakanlah ceritanya bagaimana, kasusnya nanti seperti apa. Seperti itu tadi. Yang kita butuhkan bukan hal yang bagus. Kita butuhkan hal apa yang jelek, hal apa yang belum tercapai, hal apa yang tidak bagus kasusnya. Kemudian bagaimana kita planningnya, ya, untuk memperbaiki tersebut. Kemudian koordinasinya dengan semua bidang, seperti apa koordinasinya. Kemudian kontrolnya seperti apa. Ini sifatnya cerita ya, sifatnya deskriptif, bukan pointer ya. Jadi Anda nanti bikin slide PowerPoint-nya, bikin kasusnya, ceritanya seperti apa. Kasus secara umum terangkan dulu. Kota Bukit, Anda sedang di bagian ini, terus bisnis problem yang paling mempengaruhi kepada, bisa saja mempengaruhi kepada profitabilitas. Kenapa? Masalahnya apa? Keuntungan turun. Anda harus tahu dulu kasus itu, harus dapat dulu bisnis problem. Bisnis problem itu indikatornya apa? Satu, profit, misalkan turun, ya. Profit turun itu kasus kan? Atau kematian pasien meningkat, itu kasus. Yang jelek-jelek aja. Kalau yang bagus-bagus nggak usah dibahas. Apalagi kepuasan pelanggan, kepuasan turun, ya. Apalagi misalkan tingkat kelulusan SMA menurun di sekolah tertentu yang Anda pegang misalkan, atau kehadiran anggota DPR turun, itu kasus loh. Bagaimana Anda planning Anda untuk mengatasi tersebut secara modern operasi. Kemudian kecelakaan lalu lintas naik, yang masalah-masalah aja. Bagaimana Anda membuat plan, koordinasi dan kontrol untuk mengatasi hal tersebut. Kasus pertama, ya, kebayang? Oke, cool. Kita masuk ke chapter 2. Sebentar, saya stop dulu videonya ke chapter 1. Oops.